guna bersuka, mari bergembira, gembira bersama. Yang buku apa yuk? Mari bergembira bersama. Tuh anjir. Udah gua matiin dulu deh. F meeting. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Menteri Komunikasi selaku Presiden Kesehatan Utara, yang terhormat Presiden Pendidikan Wilayah 1 dan 2 Jakarta Utara, yang terhormat Bapak Dani Berhenti selaku Wisatawan Jakarta Utara. Pertama semua, mari kita yang bersyukur bersyukur Allah, kami kita mensyukuri kesempatan untuk berkumpul pada acara edukasi Tiapek ya di sekolah di Jakarta Utara. Acara kali ini akan disampaikan materi oleh Kak Dani. Sebelum materi dimulai akan ada sambutan terlebih dahulu dari Bapak Ibu Jakarta Utara yang akan diwakilkan oleh Kak Iwan Heri Susanto selaku seksi perpustakaan di Universitas Jakarta Utara. Dari itu kepada Kak Iwan Heri Susanto saya persilakan. Mana? Bukan klik yang same sistem coba. Mana? Udah di start. Terima kasih. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Izin sebelumnya, kegiatan ini awalnya buka Sudin akan membuka, namun beliau ada urusan lain, jadi barusan tertutup info beliau dipanggil oleh Wali Kota Jakarta. Yang terhormat Presiden Pendidikan Wilayah 1 Kota Asnafi Jakarta Utara, yang terhormat Presiden Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Utara, para kepala sekolah SMP negeri maupun swasta di Jakarta Utara, para peserta pengelola perpustakaan sekolah yang ada di Jakarta Utara. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita atas nikmat dan karunia-Nya kita masih diberikan nikmat sehat,
nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita dapat berjumpa bersama dalam bersilaturahmi dalam acara sosialisasi registrasi subjek. Tidak lupa salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita selalu mendapatkan syafaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin semuanya, sosialisasi subjek sebelumnya telah kita laksanakan pada beberapa sekolah. Namun akan tetapi belum mencakup semua sekolah yang ada di wilayah Jakarta Utara. Sehingga pada kesempatan hari ini kami lakukan sosialisasi ulang subjek, ikutan rapat nanti tersampaikan dan terregistrasi semua sekolah yang ada di Jakarta Utara. Lanjut. Ini seluruh sekolah. Sistem informasi administrasi perpustakaan Jakarta subjek ini adalah sistem informasi terregistrasi yang digunakan untuk pendaftaran dan pembinaan perpustakaan di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Melalui aplikasi ini diharapkan dapat terhimpun informasi yang dibutuhkan masyarakat, sehingga masyarakat akan mudah mengetahui fasilitas dan koleksi buku secara online. Jadi sebelum berkunjung ke perpustakaan yang dia tuju. Dan ada pun manfaatnya untuk meningkatkan minat baca masyarakat untuk membaca terkait dengan budaya baca. Kami berharap seluruh perpustakaan di Jakarta, khususnya di Jakarta Utara, untuk segera mendaftarkan diri, meregistrasi dan melengkapi segala yang ada di perpustakaan masing-masing ibu bapak semua, agar lebih mudah mengakses para pustakawan yang akan berkunjung. Bapak Ibu para pengelola perpustakaan, mari kita ikuti acara ini dengan serius. Semoga Bapak Ibu dan kita semua mendapat ilmu yang bermanfaat bagi dari narasumber. Saya ucapkan selamat mengikuti kegiatan pendidikan teknik pengelola perpustakaan tahun 2021 di Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Utara. Mungkin demikian. Akhir kata saya ucapkan kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Iwan Arisanto bersama-sama. Selanjutnya langsung pada acara pokok ini yaitu akan ada pematerian mengenai registrasi subjek yang akan disampaikan oleh Pak Jakarta Utara. Bukan itu tentu saja kepada pada ini saya persilakan. Sekaligus 3. Untuk apa? Emang sertifikat ngumpul untuk apa? Pegawai negeri dapat. Nah, baik, terima kasih Pak Ori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam sejahtera untuk kita semua. Izin Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan sedikit mengenai program kegiatan registrasi perpustakaan khususnya di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Utara. Seperti telah disampaikan oleh Pak Iwan tadi bahwa kegiatan registrasi ini telah dilaksanakan sejak awal tahun 2021 dan dalam progresnya belum mencakup seluruh perpustakaan yang ada di Jakarta Utara. Oleh karena itu melalui forum ini kita coba untuk menyampaikan kembali hal-hal yang terkait dengan program kegiatan registrasi perpustakaan yang ada di Kota Administrasi Jakarta Utara. Baik Bapak Ibu, seandainya Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini dengan menggunakan laptop ataupun komputer, nanti kita dalam paparan ini kita langsung praktek penginputan data perpustakaan menggunakan subjek. Baik Bapak Ibu,
Aku ini kan videoin, jadi bisa aku lihat lagi nanti Pak. Penginputan data doang. Cuman kan kadang-kadang bukan menjurus itu. Ya judulnya ini langsung ada klasifikasi nomor ini tuh. Waduh yang Baik. mantep yang ini. Siap Jack atau Kalau ini mah paling cara bikin gaya Rahma tadi. Iya mungkin Pak ya. Nggak tahu sih lah, aku ikut aja lah. Aduh Pak Patri lagi suruh ini. Ya udahlah, seadanya aja. Sampai jam berapa? Sampai sore biasanya. siap Jack, siap Bapak Ibu, siap Jack merupakan sistem informasi administrasi perpustakaan Jakarta. Aplikasi ini milik Pemprov DKI Jakarta Siap yang Jack. dikelola oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Ininya nih, Provinsi DKI Ini Jakarta. aplikasinya Pak, aplikasinya siap Jack. Sistem informasi administrasi Jakarta atau SIAP-JAK ini adalah sistem informasi terkait yang digunakan untuk pendaftaran dan pembinaan perpustakaan di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Nah, sebenarnya kegiatan registrasi perpustakaan ini merupakan amanat yang tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Ibu Kota Jakarta Nomor 2 Tahun 2017 pada pasal 2 yang menyatakan bahwa penyelenggara perpustakaan wajib mendaftarkan perpustakaan ke SKPD urusan perpustakaan. Dalam hal ini adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta. Jadi hal ini sebetulnya berkaitan dengan salah satu tupoksi dari Dinas Perpustakaan bahwa sebagai pembina langsung berbagai jenis perpustakaan yang ada di wilayahnya, baik itu perpustakaan umum, perpustakaan sekolah, perpustakaan khusus, dan perpustakaan yang dimiliki oleh perguruan tinggi. Karena itulah maka diharapkan semua perpustakaan yang ada di wilayah DKI Jakarta, khususnya di Jakarta Utara, dapat mendaftarkan perpustakaannya diskursif melalui aplikasi SIAP-JAK ini. Sebenarnya maksud dari tujuan kegiatan registrasi ini adalah tersusunnya database perpustakaan di kota administrasi Jakarta Utara. Kita ketahui bersama bahwa database perpustakaan itu sangat penting keberadaannya, karena hal ini sebagai dasar dalam rangka pengambilan keputusan penyelenggara perpustakaan, khususnya diskursif Provinsi DKI Jakarta dalam upaya pengembangan perpustakaan. Kita ketahui bahwa suatu pengembangan perpustakaan akan tepat sasaran apabila didukung oleh database yang lengkap dan akurat. Jadi diharapkan para penyelenggara perpustakaan, Bapak Ibu, dapat melakukan registrasi dan mengisinya sesuai dengan kondisi atau keadaan perpustakaan yang Bapak kelola. Semakin akurat data yang diisi dalam database ini, maka akan semakin tepat pula program-program kegiatan yang akan disusun Pemprov DKI dalam pengembangan perpustakaan di DKI Jakarta. Yang kedua, dalam hal pembinaan, database perpustakaan ini akan mengarah pada satu bentuk pembinaan yang sesuai dengan yang diharapkan atau dibutuhkan setiap perpustakaan. Dari kunjungan-kunjungan yang kami lakukan ke setiap perpustakaan, khususnya di Jakarta Utara, bahwa kondisi perpustakaan yang ada itu kondisinya berbeda-beda. Ada yang sangat baik, cukup baik, dan baik. Oleh karena itu, pendekatannya pun harus dilakukan dengan berbeda-beda pula. Ada perpustakaan yang telah sangat baik, tentunya perlakuannya berbeda dengan pembinaan yang dilakukan pada perpustakaan yang sudah cukup baik. Gitu. Oleh karena itulah bahwa registrasi perpustakaan ini sangat penting adanya, karena itu diharapkan dapat segera terrealisasi.
Nah, bagaimana cara mendaftarkannya? Langkah pertama adalah Bapak Ibu silakan mengunjungi situs Diskusip Jakarta Go.id, khususnya Siapjek, yaitu melalui browser https diskusip Jakarta Go.id Siapjek. Pak, benar. Jadi tampilannya seperti ada yang di gambar ini. Nah, untuk yang pertama kali yang pernah mengunjungi situs ini, maka silakan Bapak Ibu untuk mengklik daftar perpustakaan, daftar yang berada di pojok kanan bawah. Silakan diklik. Nah, setelah diklik, maka akan ya tampilannya seperti ini, Bapak Ibu. Jadi seandainya Bapak Ibu telah masuk ke web Siapjek Diskusif, tampilannya seperti ini. Silakan Bapak Ibu klik daftar akun. Nah, setelah diklik, maka tampilannya akan seperti ini. Halaman pertama ini menyangkut data-data perpustakaan. Isikan semua field yang ada. Yang pertama adalah identifikasi. Di sini sebetulnya ada beberapa pilihan, ada perpustakaan atau lembaga-lembaga lain. Maka Bapak Ibu silakan pilih perpustakaan. Kemudian lanjut ke jenis perpustakaan. Nah, jenis perpustakaan itu ada beberapa jenis. Ada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah, perpustakaan perguruan tinggi. Nah, karena Bapak Ibu adalah pengelola perpustakaan sekolah, maka silakan Ibu pilih atau Bapak pilih perpustakaan sekolah. Nah, kemudian penyelenggara perpustakaan. Untuk penyelenggara perpustakaan, di sini ada dua pilihan sebetulnya, yaitu pemerintah dan masyarakat. Nah, untuk perpustakaan yang dikelola oleh sekolah negeri, maka penyelenggaranya adalah pemerintah. Dan perpustakaan yang dikelola oleh sekolah swasta, maka penyelenggaranya adalah masyarakat. Nah, kemudian masuk ke selanjutnya adalah subjenis sekolah atau pengelola. Ini mah dipisah-pisah begitu, sebenarnya harus khusus perpustakaan SMP. Kemudian dalam field nama sekolah, begitu mah kalau penataran itu, ini mah dipilah-pilah, nah, bikin bingung. Orang yang pertama ya bingung. Kalau Ya, dulu benar, Pak. langsung praktek mah SMP semua. bentar. Ini dijelasin khusus. Nah, ini sebagai contoh aja, Ibu, Untuk khusus untuk perpustakaan ini begini. Nama sekolah, nama lembaga di sini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta. Nah, nama pustakaannya adalah Perpustakaan Cikini. Kemudian alamat perpustakaan, kemudian wilayahnya di mana, kecamatan di mana, silakan Ibu isi. Kemudian kelurahan, RT dan RW. Selanjutnya nama pengurus. Nama pengurus ini diharapkan pengelola perpustakaannya yang menjadi pustakawannya. Kemudian untuk email, silakan Ibu masukkan atau Bapak masukkan email sekolah. Usahakan email lembaga sekolahnya masing-masing. Kemudian masukkan nomor telepon atau HP pengelola perpustakaannya. Nah, setelah selesai isi, aku bikin perpustakaan maka Ibu langsung dapat mencontreng kotak kecil di bawah ini. Nah, setelah dicontreng, silakan Ibu submit. Nah, data-data yang telah diisi tadi akan terkirim ke Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi DKI Jakarta. Apabila registrasi ini telah berhasil, maka Diskusip DKI Jakarta akan mengirimkan email ke sekolah Bapak Ibu yang isinya sebagai berikut, yaitu registrasi berhasil, kami telah mengirimkan email mengenai pendaftaran Anda. Nah, silakan cek di email masing-masing. Nah, dalam prakteknya kadang-kala emailnya tidak masuk ke inboxnya, Ibu. Silakan dicek juga di spam foldernya. Biasanya larinya ke spam folder ini.
Nah, kemudian pesan yang disampaikan oleh diskusi lewat email bunyinya seperti ini. Terima kasih Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta, Anda telah mendaftarkan diri Anda di website kami. Nah, dengan kode daftar sekian, kemudian emailnya sekian. Jadi apabila pendaftaran telah berhasil dilakukan, maka sekolah Bapak Ibu akan menerima email dari Diskusif. Nah, kemudian untuk tahap registrasinya, Bapak Ibu dapat mengecek proses yang sedang berjalan, yaitu dengan memasukkan kode daftar yang tadi di kotak field ini, kemudian di submit, nanti akan muncul prosesnya sudah sampai mana. Nah, apabila diskusi telah memvalidasi data-data yang telah dikirim oleh Bapak Ibu, maka diskusi akan melakukan validasi, dan hasil validasi itu akan dikirim kembali lewat email Bapak Ibu. Nah, pesan yang disampaikan oleh diskusi adalah bahwa selama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta mengirimkan emailnya, memberikan ID-nya, kemudian mengirimkan password-nya. Dan dengan ID dan password inilah Bapak Ibu dapat login di aplikasi Siapjek. Nah, selanjutnya Bapak Ibu silakan login di aplikasi Siapjek dengan memasukkan usernya dan passwordnya. Nah, setelah terbuka, maka akan tampil menu-menu yang ada di Siapjek, yaitu pertama adalah terkait profil. Untuk akreditasi ini belum aktif, maka dipersilakan ibu-ibu mengisi profil dari perpustakaan Bapak Ibu. Nah, inilah data-data yang harus Bapak Ibu lengkapi berkaitan dengan perpustakaan yang Ibu kelola. Yang pertama adalah folder identitas perpustakaan. Silakan Bapak Ibu lengkapi data-data yang sekiranya berkaitan dengan identitas perpustakaan Bapak Ibu. Kemudian di folder sarana prasarana terkait sarana apa saja yang ada di perpustakaan Bapak Ibu. Kemudian organisasi menyangkut SK pendirian perpustakaan, kemudian SK pengurus dan lain sebagainya. Nah, ini adalah data perpustakaan terbaru. Silakan Bapak Ibu input segala hal yang ada di perpustakaan, mulai dari sarana prasarananya, kemudian jumlah koleksinya, jenis-jenis koleksinya, kemudian kegiatan-kegiatannya. Dan pada folder data perizinan, Bapak Ibu bisa masukkan seandainya ada dokumen-dokumen berkaitan dengan perizinan penyelenggaraan perpustakaan. Nah, demikian sedikit bagaimana cara menyebut data-data perpustakaan di aplikasi Siapjek. Nah, mungkin sampai di sini ada hal yang mungkin ingin Bapak Ibu tanyakan pada kami persilakan. Terima kasih kepada kami atas penyampaian materinya. Selanjutnya silakan kepada Bapak Ibu yang masih belum paham atau ada yang ingin ditanyakan, bisa melalui kolom chat atau bisa raise hand di tombol yang ada di sini ya. Biar nanti bisa langsung di. Silakan Bapak Ibu yang ingin ditanyakan mengenai tadi registrasi Siapjeknya. Saya, Bro. Pak, saya, Pak. Bapak silakan Pak dari SD Negeri Ancol 03. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya untuk bertanya pada saya. Nama saya Suryadi dari SDN Ancol 03. Setelah kami tadi melihat apa terkait yang Bapak paparkan,
memang untuk di SD Pak, di SD perpustakaan itu masih belum berjalan dengan baik. Mengingat di kita tidak ada tenaga pustakawannya. Karena untuk di SD mungkin untuk semacam KKI untuk pustakawan itu belum ada gitu. Mungkin dalam kesempatan ini saya mengusulkan mudah-mudahan diberi kesempatan atau mungkin peluang untuk pustakawan di SD negeri ya Pak ya. Yang kedua tadi untuk pendirian ya perpustakaan, umpamanya di perpustakaan desa itu kan masih baru mau menata ya Pak. Karena untuk gedung lama, desa itu kan gedung lama. Kalau gedung-gedung baru itu sudah ada gitu gedungnya itu. Tapi untuk lama, saya belum baru ya ada nama perpustakaan, tetapi pengelolaannya masih belum maksimal. Nah untuk hal ini pun saya memohon barangkali dari Visip Jakarta Utara memberikan pendampingan kepada kami atau pelatihan gitulah, bagaimana sehingga perpustakaan yang di SD itu bisa mandiri gitu. Dari dulu saya mengusulkan bahwa di SD itu perlu ada pustakawan. Saya dulu Pak sering ikut diklat itu perpustakaan gitu. Hanya untuk dulu kan ada jurusan perpustakaan dari UI gitu. Saya mau memohon kepada sekolah untuk melakukan pendampingan gitu, dikirim sehingga kami di jalan minimal tahu gitu Pak. Itu saja. Terus yang terakhir Pak tentang SK pendirian perpustakaan untuk negeri itu gimana Pak ya? Ini mencoba merintis lah saya sedikit. Mohon nanti informasinya atau motivasinya untuk kami. Sekian Pak, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bentar ya, bentar. Aku lagi nge-zoom Baik, bentar. terima kasih Pak Suryadi dari SDN Ancol 03. Memang benar Pak, sebetulnya tujuan dari registrasi ini untuk memetakan kondisi perpustakaan yang ada khususnya di wilayah Kota Jakarta Utara. Nah, diharapkan dengan data yang telah terkumpul dari Bapak Ibu, kami bisa mengetahui sebenarnya kondisi seperti apa sih kondisi perpustakaan di Jakarta Utara itu. Nah, dari data-data inilah maka kami dapat mengambil kesimpulan dan melakukan tindakan apa aja yang perlu dilakukan dalam rangka pengembangan perpustakaan di Kota Jakarta Utara ini. Jadi memang kondisi perpustakaan pada umumnya yang pernah kami kunjungi untuk tenaga perpustakaan khususnya di SD negeri itu masih sangat kurang sekali. Bahkan tidak ada gitu, sampai guru harus merangkap jabatannya dalam pengelolaan perpustakaan. Nah, oleh karena itulah apapun kondisinya, silakan Bapak Ibu isi data-data yang ada dalam siap-siap tersebut. Jadi tujuannya adalah kami dapat melakukan pembinaan sesuai dengan kondisi yang ada di sekolah Bapak Ibu semua. Selanjutnya dalam rangka penataan perpustakaan, silakan kalau memang sekolah membutuhkan pendampingan, silakan Bapak Ibu bersurat ke kami, dan mungkin surat inilah yang akan jadi dasar bagi kami perpustakaan di Sudin Jakarta Utara dalam melakukan pembinaan di sekolah Bapak Ibu. Jadi kami terbuka untuk melakukan pendampingan, melakukan pengelolaan perpustakaan di sekolah Bapak Ibu. Nah, selanjutnya mengenai SK pendirian, jadi di perpustakaan harus ada SK kepala sekolah yang berisi penunjukan terhadap pengelola perpustakaan di sekolah Bapak Ibu. Jadi kepala sekolah membuat SK susunan pengurus organisasi perpustakaan. Biasanya SK-nya sederhana aja organisasinya, yaitu kepala perpustakaan, kemudian ada pengelolanya siapa, kemudian layanannya siapa. Jadi saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan terkait dengan pertanyaan tadi. Terima kasih. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan bagaimana cara mendapatkan sertifikat untuk kepala perpustakaan Pak? Itu kami silakan dulu.
Terima kasih. Untuk sertifikat pengelola perpustakaan, sebetulnya kami dan Dinas Perpustakaan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta dan juga Perpusnas setiap tahun menyelenggarakan pendidikan teknis pengelolaan perpustakaan. Malah yang dikeluarkan oleh Perpusnas itu ada berbagai macam pendidikan yang dilakukan, dari mulai pendidikan kepala perpustakaan sampai pendidikan pengelola perpustakaan di sekolah-sekolah. Nah, silakan Bapak Ibu setiap tahunnya menanyakan baik ke Sudin atau ke Diskusif atau ke Perpusnas, tentunya melalui web aja, berbagai pendidikan-pendidikan yang akan dilakukan dalam 1 tahun terakhir itu. Nah, di situ Bapak Ibu dapat mendaftarkan menjadi pesertanya. Biasanya pendaftarannya secara online, dan siapa yang paling duluan itu akan dimasukkan ke dalam pesertanya. Sepanjang Itu salah satu caranya. Bapak Ibu teman-teman. Namun apabila kegiatan ini sangat mendesak, silakan Bapak Ibu bersurat pada kami. Mungkin kami akan melaksanakan kegiatan pembinaan pengelolaan perpustakaan atau melakukan semacam didik secara langsung di perpustakaan Bapak Ibu. Hal ini bisa kami lakukan dan dengan diakhiri dengan menerbitkan sertifikat pengelolaan perpustakaan. Saya kira itu Bapak Ibu. Kita distribusikan itu adalah 20.720 yang kita dapatkan dari luar DKI Jakarta adalah sekitar 94% dari Jakarta. Baik, boleh tahu dari sekolah mana ya? Ini yang mulai dari SMP. Udah amat lah. Ya Pak, saya sudah daftar dari sekitar 4 bulan atau 3 bulan yang lalu, dan itu belum ada balasan. Untuk yang SDIP-nya udah terdaftar, kan saya daftarin yang SMPIT sama yang SMK-nya. Nah, yang SMPIT dan SMK itu belum ada balasan emailnya, seperti itu Pak. Terima kasih. Boleh tahu Pak, kalau untuk emailnya apakah sama atau berbeda-beda Pak? Emailnya sama? Oh, sama ya? Ya, sama. Seperti itu Pak. Ya, biasanya memang Pak, yang pertama daftar itu kan SD Pak, dengan email yang sama. Nah, biasanya juga kurang paham, email yang kedua, dikirim kedua, itu biasanya memang itu tidak masuk Pak. Oh, tidak masuk? Biasanya yang kedua itu, jadi harus memiliki email yang berbeda-beda gitu Pak. Gitu. Untuk SD-nya sendiri, SMP-nya sendiri, dan SMK-nya sendiri gitu. Tapi ya, nanti akan kami cek ininya, prosesnya sudah sampai mana, nanti akan kami kabari Pak. Oke, siap Pak. Ya, terima kasih banyak Pak. Oke Pak, sama-sama, mari. Selanjutnya, pagi Pak, ingin bertanya jika kalau tidak memiliki pengetahuan, apakah harus didaftarkan akan ada lagi? Ya Bapak Ibu, untuk pengelola perpustakaan, detailnya ada siapa penanggung jawabnya. Silakan masukkan aja siapa yang pada saat sekarang ini bertugas mengelola perpustakaan tersebut. Jadi untuk sekarang ini kita, karena memang tenaga pustakawan itu masih sangat sedikit, maka guru yang ditunjuk oleh kepala sekolah itulah silakan dimasukkan di dalam data Siapjek itu. Begitu Bu. Jadi selanjutnya, apakah aplikasi Siapjek diaplikasikan di setiap sekolah negeri maupun swasta? Aplikasi ini untuk mendata seluruh perpustakaan yang ada gitu. Jadi perpustakaan apapun yang ada, baik perpustakaan pemerintah, swasta atau yang dikelola oleh masyarakat, harus didaftarkan di aplikasi Siapjek ini. Harapan kami yaitu jadi pemerintah mengetahui seberapa banyak perpustakaan yang ada di wilayahnya. Nah, dengan data inilah
insya Allah pemerintah akan melakukan tindakan-tindakan apa aja yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan dan pembinaan perpustakaan. Begitu. Jadi untuk siap ini semua sekolah yang mau negeri harus membuka email dari sekolah atau dinas. Baik, seandainya memang ada email lembaga atau dinas, baiknya memakai lembaga email atau dinas. Tapi kalau memang belum ada itu atau emailnya yang tidak aktif, silakan Bapak Ibu masukkan aja email pengelola perpustakaannya. Nah, cuman dengan catatan bahwa data loginnya, kemudian usernya itu harus dapat diketahui oleh siapa saja gitu, khususnya pengelola perpustakaan. Jadi ketika nanti ada penggantian pengurus selanjutnya dapat melanjutkan dalam pengelolaan data siap objek perpustakaan Bapak Ibu. Saya dulu setengah jam selanjutnya itu bertanya apakah bisa untuk kepala perpustakaan sekolah pejabat seluruh SMP dan SMA karena pemerintah dari materi yang oke selesai. Terima kasih. Saya kira ini menyangkut ketersediaan SDM yang ada ya Bapak Ibu. Jadi kalau memang SDM-nya sangat terbatas dan Bapak Ibu memungkinkan untuk mengelola dua perpustakaan SD dan SMP, dan kebetulan mungkin di area yang sama, saya kira tidak jadi masalah. Cuman dalam hal kepengurusan di masing-masing perpustakaan itu harus tercantum gitu, baik di perpustakaan SD-nya ataupun di perpustakaan SMP-nya. Jadi memiliki dua SK yang berbeda gitu, yang terpisah. Untuk perpustakaan PMC yang berbeda, ini fakta di lapangan tempatnya terpisah dengan SMK induk, Pak. Lalu untuk aplikasi siap-siapnya apakah harus terpisah atau bisa dengan ini selain yang ada di daratan, maka kita juga melayani warga yang ada di situasi. Karena itu adalah bagian Jadi intinya bahwa satu sekolah itu satu akun siapjek. Jadi kalaupun posisinya perpustakaan itu terpisah dengan lembaga induknya, itu tidak jadi masalah. Yang penting sekolah tersebut memiliki akunnya satu, yaitu akun dari sekolah tersebut. Gitu. ini pertanyaannya untuk beberapa ada terdapat beberapa orang nanti angkatannya dikecilin mungkin Ibu supaya nggak menggema suaranya. Maaf. Terdapat beberapa sekolah yang sudah daftar tapi belum masuk. Itu biasanya mungkin memang sistemnya sedang error, terus kemudian tapi sudah terdaftar. Nanti kita harus mengirimkan ID-nya dulu ke Bapak Ibu, kemudian nanti bisa klik ke password, nanti baru ada email masuk ke, baru dikirimkan kembali email untuk password. Nanti mungkin ada beberapa sekolah yang saya kepadanya gitu siapa yang udah daftar tapi belum. Bu, maaf Bu, suaranya nggak kedengeran Bu, suaranya Bu, maaf Bu. Waktu kakaknya SD SMP SMK-nya bergabung, lalu apakah di registrasinya satu-satu atau bagaimana? Ya, tapi tombolnya langsung registrasi ke maaf Bu, ini suaranya Bu, maaf Bu,
suaranya Bu, nggak kedengeran Bu. Suaranya kecil sekali. Yang lain di mute suaranya. Suaranya Ibu mohon dibesarkan sedikit. Di mute semuanya aja Bu dari Jadi tadi untuk pertanyaan selanjutnya, dari Barunawati 2 Pak, jadi SD, SMP, SMK-nya tuh bergabung, itu apakah berdasarkan kondisi efeknya terpisah atau satu-satu? Baik, terima kasih. Sebaiknya akunnya terpisah masing-masing, karena dalam penyelenggaraan perpustakaan sekolah itu ketentuannya berbeda-beda. Jadi ada standar nasional perpustakaan sekolah SD, ada SNP SMP, ada SNP SMA, dan ada SNP perguruan tinggi. Jadi diharapkan bahwa setiap tingkatan tersebut memiliki perpustakaan masing-masing. Karena bagaimanapun juga karakteristik dari perpustakaan SD, SMP, dan SMA itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Tentunya koreksinya juga akan berbeda-beda. Perpustakaan SD akan berbeda dengan SMP, dan SMP juga akan berbeda dengan SMA. Jadi kami harapkan bahwa akun dari setiap perpustakaan tersebut memiliki akun yang berbeda-beda atau sendiri-sendiri. Gitu. Saya kira kalau memang keadaannya tidak memungkinkan, saya kira satu-satu saja dulu, misalkan perpustakaan tersebut kira-kira dominasinya untuk SD, SMP atau SMA gitu, maka yang didaftarkan mana kira-kira koleksi yang paling lengkap untuk ketiga jenis perpustakaan tersebut. Begitu Bu. Iya jawabnya. Jadi diusahakan sebenarnya masing-masing SMK atau SDG itu memiliki masing-masing akun. Jadi kalau misalnya perpustakaannya kira-kira yang mendominasi akun itu koleksi yang SD-nya atau SMP-nya atau SMK-nya yang didaftarkan seperti itu. Jadi silakan ada yang bertanya lagi. Bu, boleh bertanya? Baik, Bapak Ibu, kami informasikan dalam rangka percepatan pendaftaran Siapdek ini, kami menawarkan satu solusi ya, mungkin apabila mungkin Bapak Ibu banyak pekerjaan atau sibuk dengan hal-hal yang lain, maka kami akan membantu dalam proses pendaftarannya, Bapak Ibu. Jadi kami akan memberikan pendaftaran lewat Google Form. Jadi silakan Bapak Ibu isi aja Google Form ini yang berisi nama perpustakaan, kemudian nama pengolahnya, nomor telepon, dan emailnya. Silakan Bapak Ibu isi, nanti kami akan mendaftarkannya. Nah, nanti hasil pendaftaran ini akan kami kirimkan atau diskusikan lewat email Ibu Bapak Ibu semua. Nah, dari email Ibu itu Bapak Ibu tinggal mengaktifasi akun yang telah dikirimkan oleh diskusi. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Apakah hal ini bisa dilaksanakan atau Bapak Ibu akan melakukannya sendiri-sendiri? Google Form Pak, Google Form aja Pak. Google Form aja Pak. Ya, biar ini Pak, gampang. Kami akan kirimkan Google Form-nya. Satu Pak, Bapak boleh bertanya Pak? Tidak semua Bapak Ibu di sini masuk grup Bimtek ya? Permisi Pak, mau tanya. Belum. Belum Bu, belum. Caranya gimana ya Bu masuk Bimtek? Kita share formnya di sini aja Bapak Ibu. Iya. Permisi Bu, baik.
Yang Pak Dani, Ibu, apakah TK PAUD bisa daftar juga atau bagaimana? Permisi Bu, kalau untuk PAUD bisa penting sekolah bisa nggak ya? Saja. Daftarnya beda-beda atau jadi satu? Bagaimana Bu? Kalau misalkan satu perpustakaan, satu yayasan sekolah, lalu ada 3 sekolahan, itu daftarnya beda-beda atau satu yayasan aja ya? Sebenarnya harusnya masing-masing sekolah tuh memiliki satu perpustakaan Bu. Tadi sih Pak Denny untuk jawaban yang 3 ini, kalau misalnya memang belum memungkinkan untuk belum ada perpustakaan masing-masing sekolah, jadi itu perpustakaannya dominasinya untuk perpustakaan apa dulu Bu, untuk SD, SMP atau SMA ya, lebih lengkapnya yang mana, jadi nanti itu yang didaftarkan koleksinya. Jadi koleksinya banyaknya untuk sekolah SD, SMP atau SMK, jadi itu satu wajib yang didaftarkannya. Sebenarnya seharusnya masing-masing sekolah SMK ininya tuh memiliki satu perpustakaan. Kan saya kan berdua sama teman saya ada temennya, kalau daftar satu sekolah, satu SMP, satu SMK itu boleh nggak ya? Jadi SMA-nya nggak didaftarin gitu. Bagaimana mau tulang? Saya kan cuma berdua sama teman saya daftarnya SMP sama SMK-nya aja, boleh nggak SMA-nya nantinya aja gitu? Boleh, pokoknya yang memang sudah ada dulu. Jadi nanti kalau misalnya SMP-nya belum ada, mungkin nanti bisa didaftarkan ke depannya. Ibu, makasih ya Mbak. Iya, Mbak minta izin bertanya dong, untuk link pendaftaran BIMTEK-nya di mana ya? Untuk BIMTEK sebenarnya kemarin sudah terlaksana Bu, jadi mungkin Ibu jadi mungkin Ibu bisa ikut tahun depan gitu. Jadi sudah kuotanya sudah penuh ya Mbak? Sudah, kemarin sudah terlaksana, jadi udah ini. Oh sudah ya? Iya sudah. Itu biasanya dia laksanakannya setiap bulan apa sih Mbak? Bulan apa gitu waktunya? Tergantung. Jadi kita biasanya ikutin misalnya jadwal dari dinas menjadwalkan kita bulan apa. Jadi mematok bulan apa yang seperti itu. Lalu informasinya itu kita dapat dari mana nantinya Mbak? Misalnya kegiatan kalau kita itu biasanya kita kerjasama dengan sudin pendidikan untuk sekolah. Jadi kita kemarin juga sebenarnya untuk BIMTEK ataupun acara ini kita mengajukan surat peserta ke sudin pendidikan wilayah 1 dan 2. Nah nanti sudin pendidikan wilayah 1 dan 2 yang mempublikasikan Bu, seperti itu. Jadi untuk publikasi ke sekolah-sekolah biasanya dari sudin pendidikan wilayah 1 dan 2 ini Bu. Itu kalau gitu ya, soalnya kemarin waktu bulan 4 katanya nanti Bu apa ya, Ibu coba gitu, terus saya kesana lagi ternyata belum ada juga. Nah terus barusan Mbak mengatakan katanya sudah ada sana gitu. Berarti ya. Iya, jadi itu tergantung dari sudin itu ya Bu, sudin pendidikan ya yang. Iya, biasanya kalau sekolah tuh yang minta tolongnya ke sudin pendidikan Bu untuk share. Seperti acara sekarang juga sebenarnya kita minta pesertanya juga dari sudin pendidikan wilayah 1 dan 2 seperti itu. Jadi kita ngasih surat, jadi mereka nanti yang mempublikasikan ke sekolah-sekolah seperti itu. Terima kasih Mbak untuk penjelasannya. Ya, itu Ibu kan menanya. Ya, silakan. Kami kan dari SLB, untuk perpustakaan SLB apakah pendaftarannya sama atau ada yang berbeda? Apalagi kan kita SLB ini dari SD sampai SMA itu, dan perpustakaannya hanya satu, itu perlu yang tadi bilang ada yang digabung atau dipisah atau bagaimana ya? Saya masih belum ngerti untuk pendaftaran perpustakaan ini. Terima kasih. Ya, nanti silakan Pak Dani katanya. Terima kasih. Untuk SLB itu masuk kategori
Jadi silakan Ibu ngisi lembaganya aja sebagai perpustakaan khusus SLB negeri 4 gitu. Karena kalaupun bisa mungkin koleksinya nggak terlalu banyak, jadi silakan aja diisi perpustakaan khusus SLB negeri 4 gitu. Gitu. Di situ ada pilihannya, nanti ada perpustakaan umum, perpustakaan sekolah, dan perpustakaan khusus. Jadi Bu silakan masuk ke dalam kategori perpustakaan khusus. Mohon izin. Mohon izin Bapak kami telah mengirimkan lewat kolom chat Google Form yang kami harapkan dapat Bapak Ibu isi. Di sana ada kolom-kolom yang menyangkut nama perpustakaan, kemudian pengelolanya, kemudian nomor HP-nya, emailnya. Jadi sekali lagi untuk email kami harapkan diisi email yang masih aktif ya, karena email ini akan menjadi media dalam pengiriman ID Ibu serta paspornya. Kami harapkan pengisian ini tidak terlalu lama sehingga kami dapat membantu secepat mungkin. Dan seandainya nanti setelah kami bantu dalam proses pengisiannya akan kami kabari. Begitu. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi kami diharapkan Google Form ini setelah kegiatan ini selesai dapat langsung diisi. Mungkin ada pertanyaan mengenai Google Form ini? Silakan. Ada yang bertanya Pak di kolom chat, untuk nomor telepon diisi pakai nomor pengurus atau nomor telepon sekolah Pak? Saya kira nomor pengurus saja, karena apabila ada hal-hal yang perlu kami sampaikan, kami bisa langsung berhubungan dengan pengurus perpustakaannya. Seperti itu Bapak Ibu. Ada lagi yang ingin ditanyakan mengenai Google Form yang sudah di-share? Jangan lupa ya Bu, Bapak Ibu untuk mengisi Google Formnya agar nanti bisa didaftarkan ke Siapceknya. Kemudian nanti jika Bapak Ibu sudah mengisi Google Form, kemudian kita daftarkan, nanti emailnya bisa langsung masuk ke email yang sudah didaftarkan di Google Form ini, seperti itu untuk ID dan passwordnya. Ya Bu Kori bertanya Bu Kori maaf ya, silakan. Ya Bu Kori, ini untuk saya lihat di sini ada apa yang di kiri yang ditaruh nomor HP-nya, nomor yang penjaga perpustakaannya, apa kepala perpustakaan? Kepala. Almarhum Bu. Ini yang dimasukin nomor HP-nya penjaga perpustakaan, apakah kepala perpustakaannya Mbak Kori? Silakan Pak Dani. Baik, untuk nomor HP urusnya aja, mengelola perpustakaan aja dimasukkannya Bu, sehingga karena ini menyangkut hal teknis, jadi pengurus perpustakaan aja yang dimasukkan. Oh, yang penjaga ya Pak? Ya, pengurus Ya. pengelolaan. Makasih Pak. Baik, Mbak Kori maaf. Iya silakan, Ibu ada yang bertanya? Ini kan saya perwakilan dari SMP 95 terbuka ya Bu. Nah, Ya. untuk SMP 95 terbuka itu di lapangan kita untuk tempat sekolah dan perpustakaannya terpisah dengan sekolah induk. Pengelolanya juga beda. Itu bagaimana ya Mbak solusinya? Apakah pakai akun Siapcek yang induk atau terpisah? Itu untuk perpustakaannya terdapat 2 perpustakaan. Iya, jadi 95 induk sama SMP terbukanya. Untuk yang terbuka dia ada di Ancol, terpisah tempatnya, sekolah dan perpustakaannya. Pengelolanya juga beda. Masa jauh dari sekolah. Jauh. Ada 2 sekolah soalnya kan ada misalkan ini hidupnya. Terus, ruangannya susah. Jadi semuanya bergantung dari NPSN-nya Bu. Ya. Pendaftaran ini didasar pada nomor NPSN. Jadi kalau nomornya cuma 1 berarti cuma 1 gitu. Karena untuk selanjutnya yang lagi semua berdasarkan pada nomor NPSN.
Ini kita kan MPSD juga ada 2 kan Pak? Kalau ikutan nomor MPSN-nya 1 atau 2 ya? Ada 2 Pak. Ibu Ria tadi, ibu siapa tadi yang bertanya? Ibu Citra. Ini ada 2 Pak. Ada 2 katanya. Kalau memang ada 2 nomornya berarti bisa daftarkan dua akun. Yang punya Pak, terima kasih. Terus alamat yang kita input Kalau yang satunya lagi gitu. Terus untuk alamat yang diinput, alamat sekolah induknya atau alamat sekolah terbukanya ya Pak? Karena kan kita ada 2 tempat nih. Kalau bisa sih sesuai dengan kenyataannya aja alamatnya di mana alamat lokasi perpustakaan itu berada gitu. Oh gitu, oke. Terima kasih Pak Dani. Ya sama-sama Ibu. Bapak mau bertanya juga Pak? Silakan Ibu. Ya, ini untuk pengelolaan itu kan ada kepala perpustakaan. Apakah kepala perpustakaannya sudah harus memiliki sertifikat keperpustakaan gitu? Karena sebelumnya sempat pengurusan itu kepala perpustakaannya harus punya gitu. Baik, terima kasih. Kedepannya memang harus demikian Bu, kedepannya. Tapi tidak berarti kalau karena belum memiliki sertifikat, maka perpustakaan tidak dikelola gitu. Jadi untuk sementara waktu silakan aja apa adanya dulu gitu. Nah kedepannya kita usahakan apabila memang ada kesempatan untuk mengikuti diklat kepala perpustakaan, itu silakan mengikutinya gitu Bu. Jadi untuk saat ini kondisinya apa adanya dulu. Jadi harapan kami akan terus berkembang. Kalau sekarang tidak memiliki sertifikat, pada masa yang akan datang dilengkapi dengan sertifikatnya. Gitu. Gitu, Ibu. Bapak, satu lagi Pak, kita kan satu yayasan ya, satu gedung juga bergabung dengan SMP, SMA, dan SMK. Ini gedungnya juga sih dalam tahap renovasi, tapi untuk perpustakaan masih satu tempat bergabung gitu. Itu untuk pendataannya bagaimana Pak? Terpisah sendiri atau gimana Pak? Baik, terima kasih. Seperti saya sampaikan tadi bahwa pendaftaran siap ini berdasarkan NPSN sekolah masing-masing gitu Bu. Jadi SMP, SMA, dan SD itu mempunyai NPSN yang berbeda-beda gitu. Jadi tiap tingkatan mempunyai akun sendiri-sendiri gitu. Nah untuk yang mana yang akan didaftarkan dulu, silakan aja Ibu lihat kalau menurut saya silakan didaftarkan aja dulu semua perpustakaannya karena NPSN-nya berbeda-beda. Namun kondisinya koleksinya belum ada, nanti kedepannya diharapkan itu akan terus dilengkapi gitu Bu. Oh iya. Karena ini menyangkut data masing-masing aja. Gita. Jadi Bapak Ibu untuk siap cek ini sebenarnya nanti datanya Bapak Ibu bisa edit ya. Misalnya untuk data bukunya untuk hari ini didaftarkan, nanti Bapak Ibu isi sesuai dengan keadaan hari ini. Nanti kemudian tahun depan koleksinya bertambah gitu. Nah nanti Bapak Ibu bisa update langsung di website siap ceknya seperti itu, jadi bisa diupdate. Jadi jumlah bukunya bertambah seperti itu. Jadi sehingga diskusi dari Provinsi DKI Jakarta juga bisa lihat perpustakaan ini sekarang koleksinya ada segini. Jadi bisa diupdate terus ya untuk data yang siap cek ini seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian untuk yang sudah berhasil registrasi, nggak usah isi Google Form-nya lagi ya, karena sudah terdaftar, jadi tinggal dilengkapi saja di website siap ceknya yang belum diisi. Tapi kalau sudah, mungkin nanti tinggal menunggu informasi lebih lanjut dari dinas seperti itu. Kemudian Pak ada yang bertanya di kolom chat, untuk tingkat KB dan TK, prosedurnya sama dengan perpustakaan SD atau tidak, Pak? Mohon tunggu sebentar ya Bapak Ibu.
gimana Mas di tabel? Baik Bapak Ibu, jadi prosedurnya sama Bapak Ibu, tinggal pilihannya aja di sana. Di sana ada perpustakaan perpustakaan sekolah, ada perpustakaan sekolah dibagi lagi SD, ada TK, SD, SMP dan SMA. Jadi silakan disesuaikan dengan sekolah